Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa kembali mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Adanya pemangkasan anggaran diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan untuk menjaga stabilitas fiskal, mendukung pelayanan publik agar lebih optimal, dan menekan defisit untuk mencegah hutang baru. Oke, alasan itu menurut gua sangat logik banget. Tapi kok ya, secara pribadi gua menilai bahwa hal tersebut bukanlah faktor penyebab terjadinya pemangkasan anggaran. Ada faktor-faktor lain yang sehingga harus terjadi pemangkasan anggaran. Apakah faktor-faktor tersebut? Pertama, besarnya hutang negara yang ditinggalkan Jokowi kurang lebih 8.400 triliun yang akhirnya menjadi beban pemerintahannya Pak Prabowo. Dan tahun ini pemerintah harus membayar hutang negara itu kurang lebih sebesar 1.300 triliun. Lalu faktor yang kedua, karena pemerintah harus menggaji para menteri, staf khusus ya, dan lain-lain yang ada di pemerintahannya Pak Prabowo. Kita sama-sama tahu ya, kabinet merah putih pemerintahannya Pak Prabowo ini adalah kabinet gemuk, di mana bertambahnya jumlah menteri ya dari sebelumnya. Ada 7 Menko, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat negara selevel menteri. Belum lagi ditambah banyaknya staf khusus di kementerian-kementerian termasuk di kepresidenan. Hal tersebutlah menurut gua yang akhirnya mau tidak mau pemerintah untuk mengatasi itu dua hal tersebut, pemerintah memangkas anggaran. Ya ampun Pak, gitu. Emang sih pemangkasan anggaran ini tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di beberapa negara seperti Argentina, Vietnam, bahkan Amerika sendiri. Tetapi kenapa Bapak tidak mencontoh seperti Vietnam, di mana demi efisiensi melakukan pemangkasan anggaran dengan cara mengurangi jumlah menterinya? Mbak Novi Bule, saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang Presiden Prabowo Subianto itu mengeluarkan arahan, di mana arahan ini, saudara-saudara, agar kepala daerah tidak terlibat langsung dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan beliau dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, itu yang mengungkapkan langkah percepatan program makan bergizi gratis saat menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS ya, itu di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Jumat 14 Februari 2025. Menurut Dadan, saudara-saudara, Prabowo meminta agar kepala daerah fokus pada penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program tersebut. Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat langsung dalam program makan bergizi, tetapi mereka diminta untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk Badan Gizi Nasional. Kata Dadan kepada beberapa awak media di sana. Sementara itu, terkait anggaran untuk program MBG, saudara-saudara, Dadan memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sudah aman dan telah dialokasikan dengan baik. Anggarannya aman. Lanjut Dadan ya. Nah, terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Dadan menegaskan bahwa mereka hanya perlu penyiapan infrastruktur, seperti contohnya itu bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi program, seperti Satuan Pengelolaan Program Gizi atau SPPG, saudara-saudara. Iya. Dalam hal efisiensi anggaran, Dadan juga menyebutkan adanya langkah penghematan untuk pembelian lahan. Arahan ini, kata Dadan,
menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi dan percepatan implementasi program makan bergizi sambil memastikan bahwa kepala daerah tetap berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesuksesan program tersebut. Dan Dadan mengatakan juga ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa menggunakan sistem pinjam pakai. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi Bule. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang Prabowo minta kepala daerah tidak usah terlibat makan bergizi gratis. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.